saya Hansa Utama, biasa dipanggil Kang Hans atau Aan. Saya sekarang sibuk berbisnis di bidang F&B atau food and beverage atau kuliner. Di bidang kuliner dengan nama brandnya itu adalah Kebuli Al Khalid di bawah naungan PT Karya Utama Kuliner. Sebenarnya aku dari zaman sekolah udah bisnis ya. Sebenarnya sih bukan hanya bidang ini gitu. Lihat dari sejarahnya, aku dari zaman sekolah juga ada usahanya banyak banget, di bidang multimedia juga ada. Cuman kenapa sih aku fokus di bidang sekarang? Karena kebetulan banget sih sejarahnya sih ini adalah usaha dari orang tua, namanya Ibu Ani Sumarni, dan almarhum bapak saya namanya Holid Basuki. Akhirnya aku sebagai anak sama istri juga bareng-bareng untuk fokus di bidang ini. Makanya aku niatnya membantu orang tua, lama-lama aku fokus di bidang ini untuk bisa mengembangkan usaha ini sampai sebesar yang memang kita harapkan. Alhamdulillah, Kebuli Al Khalid ini sekarang berada di dalam naungan perusahaan terbatas untuk PT Karya Utama Kuliner Group. Sekarang sudah berjalan selama 2 tahun. Kami mengelola kurang lebih sekitar 90 karyawan. Benar-benar dari nol. Produknya tuh intinya di brand khas Timur Tengah, namanya Kebuli Al Khalid, itu nomor 1 di Bandung Raya dan di Jakarta. Jadi kita adalah penjualan terbanyak, terbesar di online food, delivery, GoFood, GrabFood, ShopeeFood di Bandung Raya dan di Jakarta. Kami juga telah meraih prestasi yaitu 200 outlet penjualan tertinggi tahun 2021 di ShopeeFood dan menjadi pendatang baru terbaik Hidden Gem di GoFood pada akhir tahun 2021. Asal-usul nasi Kebuli Al Khalid itu, jadi dulu sejarahnya tuh jauh sebelum nasi Kebuli Al Khalid ada sebuah brand namanya Raja Seblak Bandung, kemudian Gudeg Bandung, kemudian Raja Mie, kemudian AMSPB. Jadi ada 4 brand ini sebelum ada nasi Kebuli Al Khalid. Oh ya, yang pertama Gudeg itu di Cimahi, Jalan Pesantren, kedua di Ciputra. Pindah dari situ akhirnya berhijrah keluar kota Bandung, itu di Kabupaten Karawang dengan brand RSB, Raja Seblak Bandung. Itu sempat viral, alhamdulillah. Sempat viral, itu bertahan sekitar mungkin 6 bulanan lah gitu. Karena banyaknya persaingan, berhijrah lagi. Jualannya diganti dengan Raja Mie, itu fokusnya ke ramen. Nah, kita tidak menggunakan mangkok melamin atau mangkok kaca, tapi menggunakan bakso yang dibentuk menyerupai mangkok gitu. Nah, akhirnya kita ada keunikan di situ, akhirnya banyak customer yang berdatangan. Akhirnya seiring kitanya rame dan viral, tidak bertahan lama karena banyak sekali persaingan yang datang. Momen-momen akhir 2017, ke salah satu sahabat dari ibu dan bapak saya menawarkan sebuah tempat usaha yang bisa kita pakai gratis. Nah, saat itulah saya sama istri bergabung. Itu lokasinya di Jalan Cihamplas. Berganti brand dari Raja Mie ke SPB, itu peminatnya luar biasa. Dengan cara penjualannya di Facebook grup kuliner yang sudah jualan di situ, kemudian kita jual juga di lokasi dengan sistem makan di tempat dan delivery order. Ada satu tantangan lagi, Allah memberikan lagi challenge bahwa tempat toko yang kita gunakan untuk usaha itu digunakan oleh pemilik. Otomatis rukonya tidak bisa kita gunakan. Jadi mau nggak mau pada akhir tahun 2017 kita harus berpindah. Kita pindah ke rumah, kita jualan di rumah, benar-benar nggak ada banget tegangan ceritanya. Karena saya nggak kerja, istri nggak kerja, bapak ibu juga nggak ada lagi pegangan. Nah, pada saat itulah keluarlah dengan berat hati sisa-sisa keuangan yang kita kumpulkan. Nah, keluarlah Rp60.000 hasil patungan saya, istri saya, ibu saya, bapak saya, dan adik saya. Nah, pada saat itu langkah kita adalah udah kita beli aja ayam di pasar. Kita belikan ayam sebanyak 2 kilo atau 12 potong ayam beserta bumbu ungkep kuning, bumbu rempah agar kita bisa kelola. Nah, akhirnya saya punya ide, oke, gimana kalau kita jualan di Facebook? Akhirnya banyak banget yang minat, tapi dengan sistem dari pre-order 3 km maksimal 3 kilo free ongkir, minimal beli 3 box, di bawah itu ada ongkir. Akhirnya kita kirim tuh, saya beda rute, bapak beda rute, adik saya beda rute, ibu saya sama istri saya masak gitu. Dari situlah kita bisa berjalan. Akhirnya dari situ kita dipercaya oleh satu orang hamba Allah yang entah dari mana gitu ya, dia menawarkan kepada kami, gimana kalau kelola toko saya gitu. Dari rumah kita beralih ke toko, dan alhamdulillah qadarullah viral. Lokasi di Sariajadi dekat kampus Polban. Kita rame, hantam diuji pandemi.
tidak ada yang beli, tidak ada traffic yang lewat karena sepi, semua dirumahkan, akhirnya kita tidak bisa berkembang. Tapi kita nggak pernah berhenti ikhtiar. Oke, gimana lagi langkah kita agar bisnis ini kita bertahan? Akhirnya kita punya ide buat pindah dari toko ke cloud kitchen namanya. Yang sekarang kita lakukan selama ini juga ini namanya cloud kitchen. Jadi kita sistemnya online, dimanapun berada kita tetap bisa jualan. Jadi kita beralih dari yang fisik offline ke online. Nah, brandnya brand SPB tadi. Nah, lama-lama tren SPB ini agak sepi nih. Nah, tiba-tiba ibu inisiasi, aduh gimana kalau kita bikin menu baru nih. Nah, menu kebuli itu ada di antara menu-menu SPB ini, tapi disimpan di bawah gitu, karena nggak pede gitu. Qadarullah yang dibeli itu adalah brand produk kebuli Al-Halidnya itu. Nah, dari situlah kami melihat potensi yang luar biasa. Lama-lama ayam SPB-nya turun dari sisi demand atau permintaannya, kebuli ini yang kita angkat. Akhirnya karena ini bagus, kita harus namain nih kebuli apa? Ya, kita namain kebuli Al-Halid. Al-Halid itu dari bapak saya namanya Khalid, diplesetkan jadi Halid gitu ya. Jadi kebuli Al-Halid. Jadi semua brand-brand tadi, ada Raja Seblak, ada Raja Mie, ada ayam SPB, ada gudeg, ada food court, segala ada tadi kita hilangkan, kita fokus ke satu brand ini. Alhamdulillah dari situ kita bisa berkembang sampai bisa berkembang jadi 15 outlet yang ada di Bandung Raya. Bandung Raya ada 12 outlet, di DKI Jakarta ada 13, ada 3 outlet maaf. Total karyawan yang kami kelola ada 90 orang, omset 1, miliar per bulan. Dari pengalaman kita sekolah di SMK, khususnya saya ambil jurusan multimedia, itu sangat menunjang sekali dalam aktivitas marketing agar ada penjualan. Contohnya apa? Dari sisi desain grafis, dari sisi video, dari sisi animasi, dari sisi kreativitas yang kita pelajarin, stop motion, dan seluruh aktivitas yang kita gunakan, seluruhnya saya implementasikan, wakafkan untuk bisnis. Gitu. Jadi dengan kita belajar multimedia dan kita belajar tentang jurusan yang terkait dengan IT atau komputer, kita tidak usah perlu menyuruh orang untuk membantu mengembangkan usaha ini, karena dengan hal yang sederhana aja kita bisa sendiri gitu. Kita punya kapasitas, kita punya kapabilitas untuk dapat bisa mengerjakan itu semuanya. Jadi untuk anak muda, jangan pernah menyerah, harus tetap semangat. Yang namanya bisnis itu tidak ada tulang ukurnya gitu. Tidak ada tulang ukur dari sudut pandang mana kita bisa berhasil. Jadi kuncinya adalah kerja keras, jangan pernah menyerah, mau belajar, mau fleksibel dengan kemajuan zaman, kita belajar tentang semua hal, insya Allah kita pasti bakal berhasil. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, kita dapat bisa meraih apa yang kita inginkan. Wajada, yakin apabila kita bersungguh-sungguh pasti bakal berhasil. Itu kuncinya.